yang sepatu futsal tuh. Karena mungkin sudah kebiasaan pakai yang futsal, nggak sadar bahwa ini sepatu ada poolnya gitu ya. Ketika saya mengejar gitu ya, bola kiper membawa bola, saya mengejar mau ngeblok gitu, mau ngeblok dengan apa, sliding gitu ya, arah bola, menutup arah bola dengan sliding gitu ya, pakai kaki kiri. Saya mungkin karena kebiasaannya pakai yang sepatu futsal yang nggak ada pool, itu kan rumput sintetis ya, mini super itu, dengan kuat gitu ya, slidingan itu kuat ya. Saya nyeledingnya bukan dengan punggung gitu, punggung sepatu, tapi dengan bawah sepatu. Kalau pas sepatu futsal otomatis bakal nggak bakal nyangkut gitu ke jukut. Tapi ini pakai pool, sliding dan keras, kemudian ditambah lagi beban tubuh saya yang berat gitu ya. Ya, sampai ada suara kruk dari kaki saya itu ya, engkelnya itu kayak dikeretak gitu ya. Jadi nyangkut si poolnya itu ke rumput sintetis, otomatis saya engkelnya seperti yang patah gitu ya. Dorongan dari badan juga sampai semuanya juga ngeri liatnya ya. Langsung khawatir itu tuh, gimana gimana sih, nggak apa-apa nggak apa-apa. Untungnya saya itu bukan orang yang lebay gitu ya, langsung oh gitu, enggak, langsung berdiri, coba diberdirikan, dilemes-lemeskan gitu ya. Salahnya itu saya main lagi ya, main lagi karena baru sebentar mainnya itu, dan kurang orang juga, saya itu kasihan kalau saya keluar gitu ya, nggak ada orang yang gantiin gitu, pas yang datang 9 orang, ada juga 10 dengan anak kecil gitu ya. Udah saya maksain main, tapi nggak terlalu gimana gitu ya, coba dipaksain, ternyata ya setelah pulang, setelah dibuka sepatu, wah bengkaknya besar sekali ya, bengkak besar sekali. Ini mungkin cedera yang menurut saya yang paling parah yang saya alami ya selama main bola. Biasanya kalau engkel hanya terkilir tuh, kaki kiri ini harusnya pakai ini ya, tapi saya coba nggak lebay aja ya. Coba dikuat-kuatin ini. Ini cedera engkel saya paling parah, soalnya ini wah kayak patah ya. Kalau ada videonya ngeri sekali nih kalau terekam. Akhirnya bengkak. Nah, makanya saya karena suka nonton ya, suka nonton YouTube yang di mana itu, Semarang itu ya, yang cedera olahraga ya, untuk tindakan untuk yang cedera olahraga, untuk yang ankle itu katanya ya jangan langsung diurut ya, karena masih ada luka gitu. Jadi tindakan yang harus dilakukan itu didiamkan ya, sekitar seminggu 10 hari lah, didiamkan sambil tiap harinya dikompres-kompres, kalau tidak sama es batu, sama air hangat gitu. Kalau nggak salah mah, atau nggak pakai es batu dulu selama berapa hari gitu, langsung pakai air hangat. Tapi saya ini kan saya melihatnya fungsinya ya mendinginkan dan menghangatkan. Ya udah saya pakai itu aja, pakai hot cream gitu ya, pakai hot cream supaya hangat terus. Jadi saya rutin dalam sehari sekali 2 kali pakai hot cream kemarin. Sekarang ya, saya coba untuk perawatannya seperti itu.
Bahkan kalau nggak salah didinginkan, dipanaskannya itu 3 kali sehari kalau nggak salah ya, saya lupa lagi, harus nonton lagi videonya. Pokoknya setiap hari dirawat, perawatannya itu dikompres ya, dikompres, jangan diurut-urut. Nah kalau diurut juga nanti jangan di tempat yang sakitnya, dan jangan di tempat-tempat yang keras katanya itu, di yang lembek-lembek ya, dipijitnya itu. Nah nanti kalau mau dipijit setelah selesai masa rest ya, recovery, sekitar seminggu 10 hari lah, saya cari aman 10 hari lah, 10 hari baru dibawa untuk diurut, dipijit ya. Gitu ya, mudah-mudahan bisa cepat sembuh ya, mudah-mudahan bisa cepat sembuh untuk cederanya. Ini sampai saya paling susah itu BAB harus sama satu kaki, karena sakit sekali ketika kaki kiri saya digunakan untuk tumpuan gitu ya. Ini juga di motor nih sakit sekali ya, padahal cuma didiamkan saja gitu ya, di motor matic itu nggak dikasih terlalu banyak beban gitu, tapi sakit ya. Ya mudah-mudahan lah nanti bisa menjadi ibroh juga, pelajaran gitu ya. Ya namanya juga resiko ya, resiko olahraga ya. Jadi sebenarnya dalam hidup ini ya, suka ada istilah life is choice, hidup ada pilihan. Ketika kita menentukan pilihan ya, kita harus tahu juga resikonya ya, dan kita mau berani bertanggung jawab atas pilihan yang kita pilih gitu. Jadi jangan manja, jangan gimana gitu ya, jangan lebay ketika main bola gitu, cedera atau gimana nyalahin orang lain atau gimana ya, namanya juga itu pasti akan terjadi, apakah itu kesalahan kita sendiri atau kesalahan orang lain, karena dalam olahraga itu hal apapun bisa terjadi gitu ya, yang menyebabkan cedera gitu. Makanya kita harus sadar gitu ya, ketika mengambil sebuah pilihan harus siap mengambil resikonya gitu ya, dan siap bertanggung jawab gitu. Tahu dulu resikonya, oh resikonya nih gini gini gini, siap nggak kalau terjadi sesuatu seperti itu? Siap, oke silahkan, dan berani bertanggung jawab juga ya, jangan sampai nyalahin orang lain gitu, terima saja ya. Kalau musibah ya kembalikan kepada Allah, karena itu adalah konsekuensi dari apa pilihan yang kita pilih gitu ya. Harus siap, berani gitu ya. Ya karena saya sudah tahu resikonya main bola ya seperti itu, akan ada cedera gitu ya. Tidak pemanasan pun gitu kan bisa menyebabkan cedera itu teh. Makanya kitanya juga harus sesafety mungkin. Pemanasan yang baik itu juga, malam saya kurang pemanasan ya, cuma peregangan, untuk lari-larinya kurang, langsung main gitu. Otomatis otot-otot juga kaku gitu. Udahlah ya, doakan saja semoga sembuh. Ini cedera olahraga saya yang paling parah ini. Untuk masalah engkel, oke, saya itu punya kebiasaan memang cedera itu di engkel dulu pertama kali, tapi hanya terkilir biasa lah ketika bermain gitu ya, dan itu gampang sembuh juga gitu ya, cepat. Kalau ini aduh kayaknya parah banget ya, bengkaknya juga besar banget. Kalau bisa sih di CT scan ya, takutnya ada patah gimana, tapi malas juga saya ini harus
harus ke Garut ya, banyak sekali nih schedule saya untuk minggu-minggu ini, banyak sekali yang harus dikerjakan, ditandatangani, yang harus, aduh ya, mudah-mudahan lah. Bismillahi tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah ya. Bismillah saja. Kita niatkan jihad fisabilillah ya. Sekarang rencana hari ini saya pertama ke sekolah dulu, mengambil perlengkapan laptop dan lain sebagainya untuk seperti biasa jadwal mengajar kuliah di mata kuliah kewirausahaan dan edupreneur ya. Edupreneur. Kemudian besoknya habis pulang saya harus menandatangani banyak dokumen untuk pengajuan proposal bantuan hibah BPMU ya. Pengajuan hibah BPMU. Yang lain udah pada ngupload. Karena sayanya di Bandung, jadi bendahara nunggu saya untuk menandatangani dulu persyaratan-persyaratannya. Sebenarnya saya ingin istirahat di Bandung gitu ya. Recovery dengan tidak melakukan aktivitas, harusnya sih gitu. Ketika cedera itu tidak melakukan banyak aktivitas, recovery, tapi pekerjaan saya banyak. Tanggal 22 hari Rabu ada hari santri juga gitu ya. Harus mengkondisikan anak-anak yang ikut upacara gitu ya. Karena ada bagi-bagi makanan gratis juga, membuat flyer, spanduk ya, membuat makanannya juga. Saya sekalian mau promosi juga produk sekolah. Jadi minggu ini saya harus ke Garut gitu ya. Nanti juga ada juga pertemuan tentang rapat tentang TKA ya, kepala madrasah itu. Ada juga tentang nanti BPMU, penatangan SPK, NPHD gitu ya. Banyak sekali untuk minggu ini schedule yang harus. Jadi ya mungkin ini adalah teguran juga. Ya mudah-mudahan lah jadi kifarat ya. Gitu. Dan saya memaksakan, ini harus dipaksakan nih ke Garut. Ya mudah-mudahan lah, mudah-mudahan cepat sembuh, sehat. Kalau cedera fisik seperti ini beda dengan sakit dalam ya, flu atau apa gimana. Ini hanya terbatas dalam penggunaan fisik saja gitu ya. Kalau sakit flu, batuk atau demam itu kan semua kena gitu ya, harus banyak tidur dan lain sebagainya. Mungkin ini juga hari Selasa saya nggak bakal bisa dulu main ya. Bahaya kalau dipaksakan, bakal menambah lagi cederanya. Saya harus sabar saja. Gitu. Allahu Akbar. Oke, sudah sampai nih. Bandrek, Pasar Bandrek. Aduh, itu kan. Jam 11.24, setengah 12. Saya masuk jadwal mengajar itu jam 13. Ada istirahat dulu. Ya. Istirahat.
nggak perlu makan lah, karena dorongan saja itu harus makan itu 3 kali sehari. Sebenarnya makan itu ketika lapar saja ya, berbeda dengan minum. Minum itu tidak haus harus minum ya, untuk menjaga kinerja ginjalnya. Kalau makan itu ketika lapar saja ya. Dan penyebab lapar itu kata siapa sih, Adera gitu ya, bisa ditutupi dengan protein gitu ya. Makanya hormon yang membuat lapar itu hormon apa gitu ya, nah itu bisa dengan protein, seperti dengan kedelai, kedelean, atau dengan telur gitu ya. Itu bakal menghilangkan lapar itu. Jadi nggak perlu makan nasi, nggak perlu banyak gitu ya. Yang penting si hormonnya itu terpenuhi gitu ya, yang membuat laparnya itu. Nah, cara untuk memenuhinya itu dengan protein. Tapi tetap kalau kita itu ya, lapar itu harus makan banyak gitu. Jadi sebenarnya untuk diet itu ya asupannya gitu.